Semuanya itu hologram sekarang. Udah nggak berbentuk lagi Sudah nggak berbentuk lagi. Ya, di mana kan? aja bisa ya? Iya, di mana aja bisa di tangan nanti, ya kan di mana itu. Jadi kalau debat masalah ekonomi, hadirkan Sofia, kalah pakar ekonomi. Karena semua yang ada di Google dia udah masuk semuanya Ya, gitu. itu. Jadi anak kita mungkin di rumah gitu masuk milih avatar. Nggak usah beli seragam ya. Iya, usah sudah beli seragam. Gurunya juga gitu, hadirnya avatar gitu. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen, dan tekan tombol loncengnya ya kalau kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa sekali. Beliau adalah Direktur Pendidikan kita, Bapak Munif Khotib. Bapak Munif, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu ya Bapak ya? Alhamdulillah, harus sehat. Harus sehat. Pak Munif, ini sebagai tokoh pendidikan di Indonesia, pakar pendidikan, dan kita saat ini melihat fenomena baru nih. Yeah. Kalau kita lihat Facebook berubah nama jadi Metaverse kayak gitu, dan ternyata ada istilah-istilah cryptocurrency, hubungannya dengan Metaverse semuanya. Tapi ini yang saya tanyakan bukan soal kripto, bukan soal yang NFT dan lainnya, tapi soal pendidikan. Katanya di pendidikan juga udah masuk nih wilayah-wilayah yang berhubungan dengan Metaverse. Mungkin Pak Munif boleh jelaskan Pak Munif. Iya. Terima kasih Mas Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin begini, ini kan gara-gara ada internet kan sebetulnya. Pokok pangkalnya itu seperti itu. Sampai muncul dunia baru gitu. Gara-gara internet. Iya, gara-gara internet itu. Dunia baru itu namanya cyberspace. Cyberspace. Ya. Jadi kalau di internet itu kalau kita googling cyberspace gitu, lalu image gambar gitu, dia akan keluar bumi gitu. Tapi bumi itu kayak dibungkus gitu Mas Yo. Bungkusnya inilah cyberspace gitu. Oh, okay. Jadi sekarang kita dan anak kita itu hidup di dua dunia. Kalau bahasa Indonesianya dunia nyata sama dunia maya. Yang cyberspace ini dunia maya. Dunia maya. Dan dahsyat sekali perbedaan di antara dua dunia ini. Itu koneksi yang cepat, ya kan? Itu di cyberspace itu muncul. Terus ada lagi jejak digital yang tidak bisa dihapus. Kalau di dunia nyata itu kita bisa menghapusnya, menyembunyikannya bisa. Tapi kalau sudah masih bisa, iya, kalau di cyberspace tidak bisa sudah. Ya, itu. Nah, kemudian dalam perkembangannya cyberspace ini tumbuh ternyata. Bayangkan, tumbuh. Nah, dari beberapa referensi sampai ke nanti yang apa ditanyakan Mas Ju tadi, Metaverse. Itu pertama adalah ada satu fase namanya Internet of Things, itu dulu. Internet of Things. Ya, semuanya serba I. Itu sekarang tiap bulan itu ribuan I muncul. Mulai kemarin udah e-learning, semua. Seterusnya banyak banget ya. Di Indonesia barusan ada e-tani. Nah, untuk Pak Tani ini macam-macam Itu nyangkulnya di mana? Di semua e-health, ya kan? Kesehatan, macam-macam kan? Iya. Nah, dan itu bentuknya aplikasi. Nanti tinggal pencet aja. Sekarang hanya di handphone semua ya, di smartphone semua di handphone. Nah, itu fase Internet of Things. Lalu kemudian berkembang lagi Mas Yu. Dari Internet of Things ini ke hologram. Nah, hologram ini tidak hanya human yang dijadikan hologram, sampai ke material. Bayangkan. Jadi kalau misal di dunia pendidikan itu sekarang sudah terkenal dengan namanya hologram teacher. Jadi gurunya hadir di kelas gitu, tapi dia bukan guru, hologram. Gurunya hanya di ruang studio kayak di sini gitu. Tapi secara bersamaan dia bisa hadir di 10 kelas, bahkan 20 kelas, bahkan di luar negeri, bahkan menggunakan bahasa tempat yang berbeda-beda. Bayangkan. Ada auto terjemahan gitu ya. Itu hologram teacher.
kalau nanti ini terselenggara karena kemarin pandemi itu ada Jazz Indonesia nanti September pameran di mana Jakarta Design Center JCC itu ada itu hologram teacher dipamerkan gitu. Nah kemarin 2 tahun yang lalu sebelum pandemi anak kita kan sempat saya bawa ke sana untuk jadi pembicara. Nah, lalu ada lagi hologram material. Jadi handphone, laptop, semuanya itu hologram sekarang. Udah nggak berbentuk lagi. Sudah nggak berbentuk lagi. Ya, di mana aja bisa ya? Iya, di mana aja bisa di tangan nanti, ya kan di mana itu, bayangkan. Nah, itu perkembangannya hologram sudah. Nah, saya pernah diundang sekolah di Saudi Arabia. Waktu itu di Riyadh. Lalu saya diajak oleh teman-teman guru di sana untuk touring gitu, naik ke yang menara yang 99 lantai itu. Saya lupa namanya apa. Riyadh ya. Ya, di Riyadh itu. Nah, ketika masuk ke lantai pertama, ada tour guide-nya. Tapi tour guide itu hologram. Ya kan? Tour guide-nya itu hologram gitu. Malaysia juga meniru yang di menara kembarnya itu. Itu tour guide-nya hologram. Nah, jadi sudah mulai itu banyak sekali di situ. Nah, tapi Mas Yu, ada lagi naik lagi Mas Yu. Jadi selain hologram tadi, baik itu human manusia ataupun alat-alat ini bisa dihologramkan, itu namanya artificial intelligence, robot sudah. Nah, artificial intelligence. Kalau kita lihat ya, saya pernah juga Mas Yu. Ini sebelum pandemi ya. Kita bawa guru-guru ke Tokyo. Nah, ada satu restoran khas. Khasnya apa? Yang melayani robot. Yang melayani robot ya kan. Memang robotnya belum berbentuk manusia ya, tapi kayak kepala bola begitu. Tapi jalan sendiri bawa ini apa makanannya. Cuman robot yang melayani. Itu bisa salah nggak ya ngirim makanan ke meja berapa? Katanya unsur kesalahannya sedikit. Malah sedikit manusia yang itu sering salah. Kalau, nah, jadi itu artificial intelligence. Sampai sekarang ngajar pun para profesor itu sudah artificial intelligence kan. Jadi dalam bentuk robot. Sekarang ini Mas Yu, namanya Sophia. Itu robot yang paling pinter. Karena diprogram hampir semua bidang dia kuasai. Jadi kalau debat masalah ekonomi, hadirkan Sophia, kalah pakar ekonomi. Karena semua yang ada di Google, dia udah masuk semuanya ya, gitu. Semua yang masuk internet dia kuasai ya. Betul. Itu masa namanya itu tadi apa artificial intelligence. Nah, ternyata saya dulu mikir ini sudah cukup. Dunia tambah lama tambah edan ini. Ternyata enggak. Sekarang ada lagi di atas artificial intelligence namanya metaverse. Nah, itu. Terbaru ini ya. Yang terbaru. Sebetulnya teorinya sudah cukup lama tahun 90-an. Udah dari 90-an sudah ada. Cuman yang apa? Yang mempopulerkan Mark ya, yang Facebook gitu ya. Kan diganti Meta sekarang. Diganti Meta namanya. Meta. Jadi metaverse itu adalah setiap orang punya potensi membangun dunia virtualnya sendiri. Gitu. Setiap orang itu punya potensi untuk membangun dunia virtualnya sendiri. Mulai dari apa? Satu, mulai dari memilih identitas. Memilih identitas? Iya. Kayak gimana tuh? Saya misalkan, saya bisa jadi 10 orang Munif Hatib lagi di dunia metaverse. Tapi namanya bukan Munif Hatib, macam-macam. Ada mungkin saya jadi perempuan bisa, jadi laki bisa, bayangkan gitu. Mau tinggal hidup di mana juga bisa ya. Sampai itu avatar namanya. Ya kan, avatar yang kita buat sendiri. Nah, sampai avatar satu dengan yang lain ini bisa berhubungan. Bayangkan, Mas Jo punya avatar, saya punya avatar, bisa berdialog. Nah, itu. Kalau kita buka YouTube, bagaimana promosinya Facebook itu ke Meta, itu 5 orang apa 6 orang temannya Mark ini rapatnya di planet lain, bayangkan. Cepat sekali di planet lain dan
tidak hanya fisiknya tidak seperti Mark gitu. Ada temennya jadi robot, ya, ada temennya wajahnya masih sama, cuman animasi. Jadi tergantung apa, masa kecil yang kurang bahagia bisa dimunculkan di situ. Imajinasi apapun bisa Imajinasi. Ya, kalau saya dulu kan kecil seneng Superman, mungkin avatar saya Superman. Begitu. Nah, tapi mereka ngobrol untuk meeting begitu, bayangkan. Nah, itu menciptakan dunia sendiri. Nah, ini namanya era metaverse. Nah, metaverse itu Mas Yo sebetulnya ada dua bagian. Yang dulu awal itu namanya augmented. Augmented itu tambahan ya, kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita dulu sering nonton film robot ya, Terminator, lalu kameranya itu dari sisi robotnya perang gitu, kelihatan yang tewas, langsung ada tulisan kan Mas Yo, ini tewas sudah. Ya. Gitu ya. Kalau ini masih hidup, ya kan, film Terminator lah itu kelihatan. Bahkan kalau Arnold itu jadi robot Terminatornya ngelihat orang, langsung dia bisa mendeteksi. Umurnya sekian, tingginya sekian, pakaiannya, ukurannya sekian. Nah, itu namanya augmented. Nah, ini sekarang sama Mark itu dikembangkan, Mas Yo. Luar biasa. Sekarang kita nanti ngelihat pohon begitu. Asal dengan alat ya. Alatnya sekarang sudah jadi kacamata, saya teropong agak besar. Sekarang kayak kacamata gitu. Kita ngelihat pohon. Langsung kita klik aja, klik langsung kelihatan data-datanya. Ini namanya pohon apa, umurnya berapa tahun, bayangkan buahnya apa, bayangkan aslinya di mana, sudah. Bayangkan, kalau semua benda yang kita lihat itu ada augmentednya, ada tambahan-tambahan itu, dahsyat sekali. Nah, itu. Dan yang kedua, metaverse itu selain tadi tambahan-tambahan tadi kita bisa munculkan, itu adalah itu tadi, virtual. Membangun dunia virtual. Nah, seperti tadi saya cerita, ayo kita rapat di planet mana, ya kan, kita ketemu di mana dengan bentuk yang berbeda-beda. Dan sekarang udah di pendidikan juga bahkan udah kayak gitu. Betul, juga ya. Ya. Nah, ketika Mas Yu tanya masalah bagaimana ini di pendidikan, nah berarti pendidikan kita kan mau tidak mau harus melewati dunia ini tadi kan, yang tadi saya ceritakan itu kan. Yang pertama, kalau pendidikan itu kita artikan sekolah, lalu sekarang itu ada gedungnya, kayak di kita ini di Insan Mandiri ada gedungnya, ada gurunya, ada muridnya. Ini sudah masuk zaman Jurassic. Konvensional sih ya. Konvensional, ya kan itu. Lalu pendidikan muncul lagi berkembang gara-gara internet ini tadi. Namanya e-learning. Nah, itu kan ini serba i tadi ya. Sudah Internet of Things kan ini. Jadi, nah, apa itu e-learning? E-learning mulai sekolah itu tidak perlu tatap muka langsung. Antara guru sama siswa. Nah, dulu terkenal dengan nama belajar jarak jauh. Sekarang namanya distant learning. Dan dulu distant learning itu digunakan untuk perguruan tinggi, Mas Yu. Sekarang sudah enggak lagi. PAUD pun itu sekarang distant learning. Bayangkan. Ya, jadi PAUD itu distant learning, TK itu distant learning ya. Jadi anaknya di rumah saja. Dia menggunakan satu gadget, perangkat, apakah laptop, apakah smartphone gitu. Tapi di situ terstruktur mata pelajarannya yang keren-keren. Gitu. Nah, asik juga ya, mungkin hanya melihat betul, layar ya. dengan warna-warni, ya. Dengan animasi dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ada yang protes, Mas Yu. Itu pendidikan tidak akan pernah berhasil karena apalagi untuk anak-anak ya, butuh keterlibatan, misalkan. Nah, maka oleh teknologi dijawab, terlibat kok. Oh, gitu gimana? Siswanya bisa terlibat gitu. Nah, kemudian dari situ apakah blended learning? Jadi e-learning itu macam-macam. Ada blended learning, ada hybrid learning, ada distant learning, gitu. Lalu masuklah ke e-school. E-school. Ya, e-school. Kalau e-school itu sekolah yang memang semua orang bisa bangun sekolah. Full online ya? Full online. Sudah. Itu e-school.
Jadi kalau kita di sini itu masih menerima siswa nyata gitu, tidak siswa maya, itu masih konvensional berarti. Kalau sudah masuk ke e-school, wah itu sudah Insan Mandiri punya murid mungkin dari Eropa, enggak apa-apa gitu, muridnya di sana. Nah, syarat e-school itu kuat di LMS, Learning Management Systemnya. Kalau kuat di situnya itu bisa bagus. Dan ini sudah ada loh Mas Yus, saya bukan cerita ini menghayal, tidak. Nah, ketika metaverse muncul, nah e-school ini berkembang lagi Mas Yu. Namanya virtual school. Dahsyat. Seperti ciri-ciri metaverse tadi kan, bisa membuat identitas sendiri, kemudian bisa berhubungan dan lain-lain, bisa bertransaksi lewat kripto itu tadi dan lain-lain. Nah, kalau virtual school adalah siswa yang hadir ke sekolah itu sudah dalam bentuk avatar-avatar. Jadi anak kita mungkin di rumah gitu Mas milih avatar. Nggak usah beli seragam ya. Iya, saya sudah beli seragam. Ya. Gurunya juga gitu, hadirnya avatar gitu. Dan mereka bisa berolahraga di sekolah itu, tapi dunia virtual. Bayangkan, dunia virtual. Tubuhnya bisa sambil sandar. Iya, bahkan kalau kita lihat videonya di Facebook itu, kita bisa punya kemampuan terbang, bisa. Ya, jadi kalau di kelas bisa saya bayangkan ya, tidak hanya duduk di kursi anak, tapi ada yang terbang gitu kan. Nah, itu dahsyat sekali sudah. Nah, ya itu sekarang, bukan nanti ya. Ini dunia ini sekarang. Itu sekarang. Nah, jadi mulai dari asalnya konvensional kelas, e-learning, e-school, lalu virtual school. Oke, pertanyaan sekarang adalah kalau kita hanya semua, kemudian pengembangan karakter itu kayak gimana gitu? Kan selama ini kalau kita nggak sentuhan langsung, nggak bertemu langsung, namanya karakter kan susah diajarkan. Iya, ini jadi tantangan, jadi hal yang menarik ini, karakter ini. Padahal mestinya begini, Mas Yu, ngajarin anak kita karakter itu butuh yang namanya stimulus sebetulnya. Jadi kan kalau kita belajar karakter itu kan ada 4 tahap. Tahap pertama itu memperhatikan, anak kita memperhatikan. Mas Yu punya anak ini, usia berapa? 3 tahun ya sekarang? 2 tahun. Ya. Itu akan dilihat karakternya orang tuanya, lingkungannya. Itu memperhatikan. Tahap kedua Mas Yu, dia imitasi. Dia akan meniru. Gerakan kita orang tuanya ditiru. Begitu. Nah, nanti setelah imitasi itu baru identifikasi istilahnya. Identifikasi itu apa? Anak mulai berbuat sesuai dengan karakter yang dia tiru tadi, mulai gitu. Nah, yang terakhir namanya internalisasi. Internalisasi itu sudah masuk dalam diri anak kita dan sudah mulai continue dilakukan. Nah, jadi ada memperhatikan dulu, imitasi gitu, niru, lalu identifikasi, mulai berbuat dan menginternalisasi. Ini sudah mulai jadi karakter ini, internalisasi. Nah, ternyata Mas Yu, antara 1, 2, 3, 4 ini harus ada pemantiknya, stimulusnya. Di mana? Di nomor 2. Jadi setelah nomor 1, anak memperhatikan, lalu anak niru, imitasi, biasanya stop. Kalau tidak ada stimulusnya. Untuk internalisasi. Iya. Kalau ada stimulusnya, itu berhasil nanti. Identifikasi, internalisasinya berhasil. Jadi karakter, matang dia jadi karakter. Nah, sehingga sekarang rame-rame para psikolog ini belajar stimulus itu apa katanya. Karena kalau dipantik dengan stimulus itu biasanya anak langsung karakter yang dia lihat itu teridentifikasi dan langsung dia matang jadi karakter itu tadi, internalisasi. Nah, stimulus ini macam-macam. Dengan apa? Video, games, semua yang barusan saya katakan itu di dunia metaverse yang luar biasa. Jadi sebenarnya Mas Yu, sebenarnya kalau kita mau ngajarin akhlak anak,
di era cyberspace, di era metaverse, dengan di dunia nyata, itu lebih mudah di era cyberspace. Lebih mudah, bukan lebih sulit. Gitu ya? Iya, karena apa? Peluang memberikan stimulus tadi, dan itu penting sekali, itu lebih banyak di dunia virtual, di dunia metaverse, di era cyberspace daripada di dunia nyata. Paling kalau di dunia nyata, nasihat, stimulusnya nasihat. Tapi kalau di era cyberspace, saya pernah memerinci. Satu, games. Games yang augmented games. Anak itu terlibat di gamenya. Banyak sekarang Mas Yu. Bayangkan ya kan? Contoh, anak perlu dipupuk karakter keberanian berbicara. Maka ada game, saya lupa namanya apa. Yang mana dari games itu anak harus ngomong. Harus berani bicara. Dan dia terlibat di dalamnya. Sehingga meskipun dia duduk saja, tapi pikirannya, ya kan, energinya itu terlibat dalam itu. Itu terkenal dengan nama augmented games, engagement game, engagement game. Engagement itu kan terlibat. Itu ada. Terus belajar karakter kasih sayang, karakter apapun itu dalam bentuk game sekarang. Jadi keberanian, kasih sayang, tolong menolong, itu dalam bentuk games, stimulusnya yang bisa melibatkan anak. Tinggal masalahnya, kita familiar enggak dengan game-game ini? Nah, orang kan pukul rata games kadang-kadang anti kan? Iya. Itu. Nah, itu games. Oke. Terus ada lagi Mas Yu? Ini yang terakhir Pak Murid. Ini sebenarnya ini bahasan ini masih banyak banget. Tapi yang saya terakhir adalah gimana kesiapan kita nih? Kita sebagai orang tua, yang mungkin ketika orang tua itu kan agak susah untuk masuk ke dalam teknologi metaverse dan kesiapan kita untuk menuju ke sana dan juga kesiapan dari sisi sekolah yang kita tadi lihat ya saat ini sekolah kita masih konvensional. Terus gimana kita bisa menuju ke sana kayak gitu Pak? Iya. Jadi kalau kita biasanya orang tua ada workshop tentang metaverse. Itu biasanya bingung Mas. Sangat bingung. Saya kemarin 2 hari ya di salah satu kayak konferensi internasional gitu di metaverse. Itu kalau saya jadi peserta ngelihat semua pembicara menjelaskan metaverse itu bingung Mas. Kayak gini ya, kayak gini gitu. Sehingga menurut saya orang tua ini bisa terlibat dalam metaverse. Itu kalau mereka menjalani langsung. Nah, cemplungkan aja, sudah selesai. Gini ya. Gitu. Jadi kalau pakai workshop untuk mempersiapkan ini. Oke lah, informasi oke. Tapi persiapannya untuk bisa mengenal metaverse itu langsung aja. Dimasukkan ke dunia metaverse baru kayak gini ya. Itu. Dan itu sudah terjadi sekarang sebetulnya. Itu sudah terjadi. Nah, demikian juga anak kita. Itu. Jadi beda ya dengan mungkin sebagian orang yang benar-benar mau meneliti ya perkembangan zaman ya. Ketika dia tahu dunianya kayak gitu, maka dia akan memilih Mas Yu, mana ini peran-peran yang bagus dan lain-lain. Jadi tidak asal cebur gitu, tidak asal nyemplung lah kalau bahasa Jawanya. Nah, tapi kalau kita biasanya kan masih alergi teknologi kan, itu cemplungkan saja. Nah, nanti baru dari situ, seperti ini ya. Nah, ini menurut saya cara yang praktis ya, cara yang praktis. Gitu. Kalau sama anak-anak misalkan, gimana sih menghadapi dunia metaverse? Lu kasih itu aja yang kayak kacamata yang teropong gitu ya kan, dengan virtual reality ya. Seperti itu. Tapi memang kita perlu pembatasan juga ya, artinya dunia nyatanya tetap harus jalan, ya kan? Oke, tapi kita tidak menghalangi, memang karena adanya dunia maya yang itu sudah ada kayak gitu ya. Nggak bisa menghindar sudah Mas. Udah nggak bisa menghindar ya. Karena dunianya sudah kebentuk yang dunia lain ini, dunia maya ini gitu. Cuma tetap kita yang poinnya adalah tetap kita harus belajar dan bisa kita mengontrol ya. Betul. Nah, itu yang tantangan kita buat. Karena itu balik lagi ke pengetahuan agama.
Iya. Nah, spiritual itu kuncinya di situ nanti. Tapi kita nggak boleh alergi juga ya sama Nggak boleh, teknologi nggak ya. boleh, iya. Karena kalau kita udah menyatakan ini apaan ini, dilarang kayak gitu, padahal itu juga ada sisi-sisi manfaat yang lain kayak gitu. Betul. Pak Munif, terima kasih banyak Ya. untuk pembicaraan kita, bahasan kita yang hari ini menarik sekali. Kita nanti pengen diskusi lagi sama Pak Munif di lain kesempatan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.